Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu tetap semangat belajarnya hari ini. Alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa di pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kemarin ya kita sudah membahas mengenai materi menyajikan data dalam bentuk diagram batang, dan kita juga sudah mempelajari tentang menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Hari ini kita akan mempelajari mengenai cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, sesuai namanya diagram garis, maka nantinya hasil dari penyajian data ini akan berbentuk garis-garis ya, garis-garis yang dimana garis itu didapat dari menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya. Ya, yuk kita simak ya materinya hari ini. Nah, di sini ada soal Pak Amin mempunyai kebun pisang. Setiap tahun Pak Amin mencatat hasil panen pisangnya. Setelah 6 tahun, data yang terkumpul sebagai berikut. Nah, jadi Pak Amin ini punya kebun, dia udah punya kebun tuh selama 6 tahun. Mau dibuat data dalam bentuk diagram. Nah, Pak Amin ini sudah punya data tuh tiap tahunnya berapa hasil dari panennya. Ini dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Nah, di keterangan ini tahun 2011 dipanen 14 kuintal pisang. Jadi kuintal ini masih ingat ya semuanya, kuintal ini ya merupakan hasil berat yang dihitung dari per kilonya ya. Jadi 1 kuintal itu dia sama dengan 100 kilo ya, 100 kilogram. Nah, jadi kalau dia 14 kuintal berarti 14 dikali 100 ya, sama juga dengan 1400 kilogram pisang ya. Tahun 2012 dipanen 18 kuintal, 2013 24 kuintal, 2014 26 kuintal, 2015 30 kuintal, dan pada tahun 2016 dipanen 32 kuintal. Jadi data ini ya, supaya kita nggak bingung, kita buat dulu dalam bentuk tabel ya. Nah, tabelnya bagaimana? Seperti biasa ya, di kolom kiri itu isinya tabel panen, tahun panen ya, tahun 2011 sampai tahun 2016. Di kolom yang kanan itu dibuat hasil panen ya, dalam kurung kuintal. Ini maksudnya hasil panen itu satuannya kuintal. Nah, kalau sudah ini udah kita isi ya nih. Kita isi dulu ya, 2013 ada berapa kuintal? 14 ya, 24, tulis 24. Kemudian tahun 2014 ada 26 kuintal. Kita tulis di sini 26 kuintal. Tahun 2015 ada berapa? 30 kuintal. Tahun 2016 ada berapa? Ada 32 kuintal. Nah, kalau semua tabel ini udah kita isi, baru kita buat diagram garis. Nah, bagaimana sih cara membuat diagram garis? Jadi, diagram garis ini sama seperti diagram batang yang sudah kita pelajari kemarin. Dia punya sumbu mendatar ya, dan dia juga punya sumbu tegak. Nah, sumbu mendatar ini biasanya dinamain dengan sumbu X ya. Biasanya kalau di buku-buku tuh kadang dibuat X ini ya. Sumbu yang tegak ini sumbu Y. Nah, sama seperti kayak ini ya, diagram batang, sumbu X itu dia isinya kolom pertama nih ya. Dan sumbu tegak itu isinya tentang kolom yang kedua ya. Buatnya masih sama, kita buat dulu. Di sini Umi juga sudah nyiapin ya kertas kosong. Nah, kita gambar dulu ya
diagramnya. Nah, diagramnya ini dia punya sumbu tegak dan sumbu mendatar. Nah, maaf ya agak kurang kurang lurus ya gambarnya. Nah, seperti ini ya. Ini 0. Ingat ya, kalau dia untuk sumbu mendatar isinya itu adalah yang kolom X. Kita buat tuh ada berapa? 6, 2, 4, 6. Nah, sebaiknya supaya kita lebih mudah ya, kita bagi dulu tuh tempatnya ini menjadi 6 ya. 1 kita perkirakan aja tuh ya, tapi jaraknya harus sama ya. 2, 3, 4, 5, 6 ya. Baru kita isi tahunnya 2011 sampai 2016. Sini 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Nah, di bagian ini sumbu tegak dia isinya tentang kolom kedua, yaitu kolom hasil panen. Nah, kolom hasil panennya kita lihat data. Kita lihat dulu data yang paling kecil itu 14. Paling besar 32 ya. Nah, jadi ini kita bisa mulai dari nomor 14 ya. Nah, kita buat garis kayak gini ya, karena berarti dia menunjukkan bahwa ada data sebelum angka 14 ini ya. Nah, 14 sampai 32 ya. Nah, ini bebas ya, kalau kita mau buat satu-satu boleh ya, 14, 15, 16 kayak gitu ya. Tapi kalau mau buat kelipatan 2 juga boleh, 14, 16, 18. Nah, supaya lebih enak dan lebih mudah kita bisa buat kelipatan 2 ya di sini. 14, 16, 18, 20 ya. 22, 24, 26, 28, 30, 32 ya. Kita stop sampai 32 saja karena kebetulan juga ini kan memang datanya sampai 32. Nah, kalau sudah baru kita mencocokkan ya, mencocokkan yang ada di tabel 2011 sepanennya 14. Jadi kita tarik titik-titik dari 2011 nih kan, tahun 2011, tarik titik sampai 14 nih kan, katanya keterangannya 14. Nah, tarik sini sampai 14. Nah, oke ya, kita ketemukan ya dengan 14 titik-titiknya. Nah, di tempat pertemuan ini kita bisa buat titik yang agak besar ya. Nah, tuh 1 ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, kita ini dulu ya, tadi Umi lupa, kita buat nama dulu nih, sumbu mendatarnya namanya apa? Tahun panen berdasarkan judul kolomnya ya. Tahun panen. Ini kan judul kolomnya adalah tahun panen. Nah, sumbu tegaknya bisa kita isi juga di sini, hasil panen. Nah, bisa buat kayak gini ya, miring, hasil panen dalam kurung kuintal. Nih ya. Oke, kita lanjut lagi ya yang tadi. Kalau udah 2011, kita lihat lagi tabelnya 2012 berapa? 18 ya. Berarti kita tarik sampai angka yang menunjukkan 18 ya. Jadi ini 2018, kita tarik sampai 18. Tarik, kita ketemukan ya dengan 18. Kita buat pentolnya ya. Oke. Kalau sudah tahun 2013, nah ya, berhubung ini nggak Umi isi, kita lihat aja yang di atas. 2013 itu 24 ya. Jadi kita tarik 2013 sampai 24 di sini. Nah, di sini ya kita ketemukan di sini.
Lanjut tahun 2014 ada berapa? Nih 2014 26 kuintal. Kita tarik ya sampai 26. Nih ya. Nih kita buat pentolnya. Nah, lanjut 2015 ada 30 kuintal. Kita tarik titik-titik ini ya. Jadi ini titik-titik ya. Titik-titik, nggak usah digaris ya. Tarik sampai berapa? Di situ dia 30 kuintal ya. Sedikit lagi. Ke sini ya, kurang lebih. Nih. Kita buat pentolnya. Lanjut lagi tahun 2016. Yang terakhir ya, 32 kuintal. Nah, 32 di atas ya. Tarik sampai batas 32 kuintal. Nah, kira-kira batas itu ya. Nah, oke ya. Kalau sudah, nih ya, udah semua buat pentolnya. Kita hubungkan tuh ya, kita hubungkan antara pentol yang satu ke pentol yang lain ya. Nah, jadi pentolan-pentolan ini kita hubungkan. Kita mulai dari yang paling awal ya, dari yang paling sebelah kiri. Nah, kita buat hubungannya. Nah, menghubungkannya ini dibuat garis ya. Jadi dia dibuat garis lurus. Sebaiknya kalian pakai mistar ya. Nah, kemudian titik ini kita hubungkan dengan titik selanjutnya. Nah, titik ini juga dihubungkan dengan titik selanjutnya seperti ini. Dan titik ini juga dihubungkan dengan titik selanjutnya. Sama ini juga ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan melihat bentuk garis di sini ya. Nah, itulah kenapa diagram ini dinamakan diagram garis, karena dia berbentuk seperti garis ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk tugasnya di rumah ya, di halaman 160 di situ ada soal ya. Buatlah diagram garis untuk menyajikan data-data berikut. Soal yang pertama, nilai ulangan matematika Ardi. Ada berapa ulangan ini? Ada sampai 6 ulangan ya. Ulang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, silakan dibuat diagram garis ya. Nah, ini boleh ya kalau misalnya mau dibuat dalam bentuk tabel dulu baru diubah ke diagram garis, atau mau langsung saja dibuat diagram garis boleh. Jadi tugasnya hanya yang nomor 1 ya. Buatlah dengan serapi mungkin. Usahakan menggunakan mistar. Kalaupun tidak ada mistar, bisa menggunakan alat lain. Oke ya. Kalau ada materi yang belum jelas, silakan ditanyakan. Kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Umi akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.